Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bifi'li alwajibati wa tarkil manhiyati. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ausikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun wa khasiral fasiqun. Hadirin hadirat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, alhamdulillah wa syukurillah, kita baru saja dapat menunaikan salat fardu maghrib kita di awal waktu secara berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Alhamdulillah, selesai salat kita masih ada waktu, kesempatan untuk kita mendengarkan nasihat-nasihat Allah dan Rasulnya, dengan harapan apa yang kita dengar mampu kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Para jamaah yang mulia, kembali kita lanjut membaca kisah-kisah orang-orang yang makbul doa, di mana doa mereka langsung makbul seketika setelah mereka berdoa, disebabkan oleh karena mereka memenuhi dua hal yang diminta oleh Allah. Di dalam hadis qudsi dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa yang memusuhi waliku, maka akan aku umumkan perang melawan orang itu. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai, melainkan dia kerjakan apa yang aku fardukan. Yang difardukan dua hal, fardu untuk dikerjakan, harus dikerjakan. Yang kedua harus ditinggalkan, maka harus ditinggalkan. Setelah ini dia penuhi, maka yang kedua, seorang hamba terus dia mendekatkan dirinya kepadaku dengan memperbanyak ibadah-ibadah sunnah, sehingga aku mencintainya. Kalau udah aku mencintainya, maka apapun yang dia minta sungguh akan aku kabulkan. Apapun dia minta perlindungan akan aku lindungi dia. Ini salah satu hadis induk dan yang kita sudah baca yang lalu, contoh-contoh orang yang makbul doa dalam kitab Ibnu Rajab Al-Hambali Jami'ul Ulum wal Hikam. Di antaranya adalah ada sahabat An-Nu'man bin Nawfal yang berdoa di malam hari, kalau besok waktu perang Uhud dia berdoa kepada Allah untuk syahid dalam perang Uhud, maka keesokan hari betul dia syahid dalam perang Uhud, sehingga Rasulullah mengatakan Nu'man ini memang orang yang makbul doa. Kemudian ada juga sahabat Abdullah ibni Jahash, pada waktu perang Uhud juga berdoa, ya Allah, besok jumpakan dengan saya musuh yang paling kuat, sehingga dia memotong kupingku dan hidungku, sehingga besok waktu di akhirat engkau tanya, kenapa kupingmu dan hidungmu terpotong? Maka aku jawab,
karena berperang di jalan-Mu ya Allah. Maka terbukti besok waktu perang Uhud, sahabat ini Abdullah ibni Jahash syahid, dan kemudian kuping dan hidungnya dipotong oleh musuh, diikat kemudian dan digantung. Kemudian juga ada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas yang makbul doa, di mana ketika ada orang yang membohonginya, maka Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa, ya Allah, kalau dia bohong maka bukakan matanya, panjangkan umurnya, timpakan dia berbagai malapetaka. Maka bukalah orang ini, hidupnya juga panjang umur dan terus dalam musibah. Ketika ditanya, dia mengatakan, ini karena doanya Sa'ad bin Abi Waqqas sudah menimpa atas saya. Ada juga seorang perempuan yang menuduh Sa'ad bin Abi Waqqas mengambil tanahnya. Maka kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa kepada Allah, kalau wanita itu bohong mengatakan dia telah merampas tanahnya, maka bukakan matanya dan matikan dia di tanah itu. Maka kemudian butalah perempuan ini matanya. Satu malam dia berjalan di tanah itu, masuk ke dalam sumur, dia kemudian mati dia di situ. Sekarang kita lanjut beberapa contoh lain dari yang makbul doa. Wa kana al-Alla ibn al-Hadrami fi sariyatin fa'atashu fa shalla thumma qala. Seorang sahabat Al-Alla ibn al-Hadrami itu dalam satu pasukan, ya. Kalau Sariyah itu pasukan yang Nabi enggak ikut. Ya, Nabi ya bentuk satu pasukan kemudian utus untuk memerangi ya satu kaum, Nabi enggak ikut. Itu namanya Sariyah. Kalau Ghazwah, Nabinya ikut dalam perang itu. Ini Nabi enggak ikut. Ada Al-Alla ibn al-Hadrami. Maka kemudian apa? Ketika pasukan ini sedang berjalan, maka mereka kehausan. Semua pasukan kehausan. Fasalla summa qala. Kemudian Al-Alla ibn al-Hadrami ini sholat 2 rakaat. Sholat hajat berarti. Kemudian beliau berdoa, Allahumma ya alim, ya hakim, ya ali, ya azim, inna abiduka wa fi sabilika nuqatilu aduwaka fasqina ghaizan nashrabu minhu wa natawadhdha'u wa la taj'al li ahadin fihi nasiban ghairana. Doanya diawali dengan, karena kita disunatkan kalau doa itu menyebutkan dulu Asmaul Husna. Ya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah ada al-asma al-husna, maka berdoalah kalian dengan menggunakan al-asma al-husna. Maka Al-Alla ibn Hadrami ini berdoa, Allahumma ya alim, ya hakim, ya ali, ya azim, inna abiduka, kami ini hamba-hambamu, wa fi sabilika, sedang berjihad di jalanmu, nuqatilu aduwaka, memerangi musuhmu, fasqina ghaizan nashrabu minhu wa natawaddahu, ya, kasih kami air untuk kami minum dan berwudu dengan air tersebut. Wala taj'al li ahadin fihi nasiban ghairana, jangan kau kasih air itu ke siapapun selain kami. Ini setelah salat 2 rakaat beliau berdoa ini. Apa yang terjadi? Fasaru qalilan
fawajadu nahran min ma'is sama' yatadaffaqu fasharibu wa mali'u aw'iyatahum. Lalu mereka lanjut jalan sedikit ke depan, udah dapat sungai. Lalu kemudian mereka minumlah air dari sungai itu dan diambil, dipenuhi tempat-tempat air mereka, ya. Summa saru faraja'a ba'du ashabihi ila mawdi'in nahar falam yara syai'an wa ka'annahu lam yakun fi mawdi'ihi ma'un qat. Setelah mereka minum, ambil air masuk ke dalam tempat dan dipasukkan ke ada bawah tempat air, ya. Mereka kemudian lanjut jalan. Beberapa ada yang coba ke belakang lihat balik. Nah, mereka yang balik ke belakang tengok lagi sungai tadi, udah nggak ada lagi sungai itu, nggak ada lagi. Ini Al-Ala Ibn Hadrami, ya. Wa syaka Anas ibn Malik atsya ardhihi fil Basrah. Ini sahabat ajudan Nabi dulu, Anas ibn Malik. Anas ibn Malik mengeluh karena tanahnya yang di Basrah itu kekeringan karena kemarau. Fatawadda'a wa kharaja ila al-bariyah wa shalla rak'atain wa da'a faja'a al-mataru wa saqa ardahu wa lam yujawiz al-matar ardahu illa yasira. Kemudian saat Anas bin Malik salat 2 rakaat, salat sunat hajat berarti, kemudian berdoa, maka turunlah setelah itu hujan hanya di kebunnya aja, kebun orang lain enggak. Jadi turun hujan hanya di kebunnya, kebun orang lain enggak. Ini Anas ibni Malik. Wahtaraqat khasas bil Basrah fi zamani Abi Musa al-Ash'ari wa baqiya fi wasatiha khassun lam yahtariq. Zaman Abu Musa al-Ash'ari ini sahabat Nabi, gubernur di Basrah. Abu Musa gubernur di Basrah. Maka terjadilah kebakaran besar kebun-kebun yang ada. Anehnya, satu kebun di tengah kebun-kebun lain itu yang enggak kebakar, lain kebakar semua. Kalau di ujung enggak kebakar mungkin masuk akal, belum enggak sampai api sana. Ini semua kebun kebakar, yang di tengah enggak kebakar. Ini kan aneh. Maka apa yang terjadi? Faqala Abu Musa li sahibil khas, ma balu khassika lam yahtariq. Abu Musa sebagai gubernur dan sahabat Nabi yang mulia ini tanya ke pemilik kebun, kenapa kebun kamu kok enggak kebakar? Padahal di tengah yang lain kebakar semua. Faqala inni aqsamtu ala rabbi alla yahriqahu. Orang ini menjawab, saya minta kepada Allah supaya jangan dibakar kebun saya. Saya minta sama Allah supaya jangan dibakar kebun saya. Faqala Abu Musa, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fi ummati rijalun talas ru'usuhum danas thiyabuhum law aqsamu 'ala Allah la abarrahum. Kata Abu Musa setelah mendengar apa alasan kebunnya enggak kebakar, saya pernah mendengar Nabi bersabda, sesungguhnya dari umatku itu ada orang-orang yang rambutnya compang-camping, pakaiannya juga kumuh, artinya menggambarkan miskin. Tapi orang ini orang soleh,
Kalau orang ini berdoa, maka Allah akan ijabahkan walaupun dia orang nampak miskin. Ada hadis sahih yang sejalan dengan ini. Rasulullah mengatakan, rubba asy'atha aghbar madfu' bil abwab lu aqsama 'ala Allah la abarra. Berapa banyak orang asy'atha, rambutnya compang-camping. Ini menggambarkan orangnya kumuh karena miskin, ya. Madfu' bil abwab, kalau dia ketuk pintu rumah orang pasti diusir karena tampilannya, ya, karena tampilannya. Tapi orang ini adalah orang yang mengamalkan doa tadi, ya. Kalau orang ini berdoa, maka Allah akan kabulkan doa. Ya mohon maaf, sebetulnya orang-orang yang nasib dunianya misalnya kurang inilah, ya. Artinya apa? Ya mungkin pendapatannya kecil, ya, kebutuhannya banyak, hidupnya sering kesusahan, ya. Nah, seharusnya orang ini kan mengambil kelebihan yang tadi, ya, apa? Memperbanyak selain yang wajib dikerjakan, yang haram ditinggalkan, dia perbanyak ibadah-ibadah sunnah. Sehingga janji Allah, orang ini kalau dia tadahkan tangan, Allah akan cash beri. Seperti saya sebut, tapi dalam momentum khutbah Idul Adha, yang paling banyak sekarang apa? Orang-orang yang secara dunianya kasihan. Apa kasihan tadi? Pendapatannya kecil, hidupnya susah, ya, banyak masalah. Tapi ketika kita lihat enggak sholat 5 waktu. Di bulan Ramadan enggak puasa. Ya, contohnya tukang-tukang yang kerja serabutan lah, ya. Itu kan rata-rata susah. Satu hari 100.000 habis. Ya. Tapi ketika kita lihat enggak sholat. Kalau kita ingatkan pun alasannya kotor dulu, ya. Kotor dulu. Puasa nanti kerja enggak ada puasa. Maka orang ini susah terus, ya. Datang timbul masalah dalam hidupnya. Padahal Allah mengatakan tadi, Rasulullah, dan dalam hadis ini, kalau seseorang mengamalkan 2 hal, maka kalau dia minta kepadaku, sungguh aku kabulkan. Nah, ini contoh-contohnya, jamaah rahimakumullah, ya. Kenapa kebun lain semua kebakar, punya dia di tengah enggak kebakar? Dia memang minta sama Allah, dan dia orang yang makbul doa. Wa kana Abu Muslim Al-Khawlani masyhuran bi ijabati ad-da'wah. Fa kana yamurru bihi Allah fa yaqulu lahu as-sibyan ud'u Allah lana ay yahbisa 'alaina hadha ad-dhab. Fa yad'u Allah fa yahbisuhu hatta ya'khudhuhu bi aydihim. Abu Muslim Al-Khawlani juga terkenal makbul doa. Satu hari sedang beliau berjalan, jumpa anak-anak kecil. Lalu anak kecil itu minta sama beliau, karena tahu orang yang makbul doa, ya. Wahai Syekh, tolong doa sama Allah supaya biawak itu, ya, dapat kami tangkap untuk kami bermain. Berdoalah beliau, dan kemudian biawak itu berhenti, dia nggak lari lagi, dan diambil sama anak-anak kecil itu main dengan biawak itu. Kemudian jamaah rahimakumullah, wada'a ala imra'atin afsadat alaihi 'ishrata imra'atin lahu
bidhahab basariha wa dhahaba basariha fil hal. Abu Muslim Al-Khawlani lagi, ya, pernah satu orang perempuan merusak rumah tangganya, ya, merusak rumah tangganya, ya, artinya memfitnah kepada istrinya. Maka Abu Muslim Al-Khawlani berdoa agar Allah budahkan mata perempuan itu. Langsung waktu itu budah mata perempuan itu. Faja'athu faja'alat tunashiduhu billah wa tatlub min Allah farahimaha wa da'a Allah ta'ala faradda alaihi basaraha wa raja'at imratuhu ila haliha ma'ahu. Perempuan yang mengganggu rumah tangganya tadi, langsung setelah beliau berdoa buddha langsung cash filhad, langsung. Setelah itu perempuan itu datang lagi ke beliau minta maaf dan minta tolong lagi. Beliau doa kepada Allah biar dikembalikan matanya. Maka Abu Musa Al-Khawlani ini berdoa dan langsung sembuh lagi buddhanya tadi. Langsung sembuh buddhanya tadi. Kemudian jamaah rahimakumullah, wa kadzaba rajulun ala Mutarraf ibni Abdullah Asy-Syakhir. Ada satu orang menipu Mutarraf ibni Abdullah Asy-Syakhir. Faqala lahu in kunta kadziban faja'alallahu hatafaka famata ar-rajulu makanahu. Kalau kamu bohong, ya, maka Allah binasakan kamu. Langsung orang itu mati seketika. Orang yang bohonginya langsung mati seketika. Kalau kayak gini semua orang takut mah kita. Macam-macam kah ngelo nak kung doa bu mati no aju. Apa itu kasar sama kita? Allah mati aja. Terkenal seluruhnya kita. Tersebar mana-mana berita. Wa kana rajulun minal khawarij yaghsha majlis al-Hasan al-Basri fayu'dhihim. Falamma izdada adzahu qala al-Hasan. Ada seorang laki-laki dari kelompoknya Khawarij, ya, kelompok yang keluar dari mendukung Ali awalnya, kemudian tidak mendukung lagi Ali, tidak dukung lagi Muawiyah, maka dinamakan Khawarij. Keluar dari dua kelompok ini, dua kelompok baru, dan yang membunuh Ali itulah orang Khawarij. Ada satu orang Khawarij itu mendatangi majelis pengajiannya Al-Hasan al-Basri. Ini tabi'in besar, Al-Hasan al-Basri, ya. Dan dia datang untuk mengganggu pengajiannya Al-Hasan al-Basri. Ya, mungkin datang mungkin ya tanya pertanyaan yang kongkon, ya, pokoknya dia mengganggu, ya. Ketika sudah keterlaluan dia mengganggu pengajiannya Al-Hasan al-Basri, qala Al-Hasan, Allahumma qad alimta adzahu lana fakfinahu bima syi'ta. Ya Allah, Engkau sudah tahu bagaimana dia itu menyusahkan kami, maka hentikanlah kejahatannya sesuai dengan kehendak-Mu ya Allah. Fakharra ar-rajulu min qamatihi fama humila ila ahlihi illa mayitan ala saririhi. Langsung roboh seketika di situ, kemudian diangkat dibawa ke rumah, sampai ke rumah udah mati. Sampai ke rumah udah mati. Wa kana Silah ibni Ashim fi sariyah fadhahabat bulghatuhu bithiqaliha wartahala an-nas. Silah ibn Ashim dalam sebuah pasukan perang
itu tunggangannya, berikut barang yang ada di atas tunggangannya itu lepas, hilang, udah hilang. Orang-orang pun pasukan udah pada berangkat, dia udah kehilangan kendaraannya, udah hilang untanya. Faqama yusalli, lalu salatlah 2 rakaat. Faqala Allahumma inni uqsimu alaika an tarudda alayya bulghati wa thiqalaha faja'at hatta qamat baina yadayhi. Maka dia salat 2 rakaat, mintalah, ya Allah, engkau kembalikanlah ontaku dengan barang-barangnya. Langsung ada di depannya. Onta yang hilang tadi langsung ada, udah di depannya lagi dengan barang-barang sekalian. Kalau sekarang orang yang hilang-hilang onta semua cari kita. Semua cari kita. Kemudian jamaah rahimakumullah, lanjutan contoh lain. Wa kana Muhammad ibn al-Mundakir fi ghazat faqala rajulun min rifaqihi. Muhammad bin Mundakir ini pernah ikut pasukan perang. Kemudian ada seorang laki-laki dari temannya dalam pasukan itu mengatakan apa? Ashtahi rutaban janiyah. Saya pengen kali korma, korma yang masih di pohon, masak di pohon itu. Saya pengen kali korma. Kata temannya, didengar sama Muhammad ibn Mundakir ini. Faqala ibn al-Mundakir, istat'imullaha yut'imkum fa innahu al-qadir. Kalau itu mau, kenapa? Mintanya sama Allah. Allah ke Maha Kuasa. Kata Mundakir. Fada'al qawmu falam yasiru illa qalilan hatta ra'au makkallan mukhayyatan fa idza huwa khair rutab. Berdoalah mereka, minta, ya Allah, kasihlah kami kurma. Enggak lama setelah itu berjalan sedikit ke depan, udah ada artinya semacam goni di dalamnya kurma. Yang menariknya apa? Faqala ba'dul qaum law kana asala. Habis sudah makan kurma, bilang lagi, kalau ada madu lagi lebih pas lagi. Faqala Ibn al-Mundakir, innal ladzi at'amakum rataban janiyan ha huna qadirun ala ayut'amakum asalan fastat'imuhu. Allah yang memberi kalian makan korma juga kuasa memberikan kalian madu. Minta saja madu, minta. Fada'u fasaru qalilan fawajadu daraf asal ala tariq fanadalu wa akalu. Mereka doa lagi, ya Allah, kasihlah kami madu. Jalan lagi sikit ke depan, udah ada madunya lagi. Maka mereka minum lagi madu. Wa kana Habib al-Ajami Abu Muhammad ma'rufan bi ijabati du'a. Sekarang Habib al-Ajami Abu Muhammad terkenal dengan makbul doa juga. Da'a li ghulamin aqra'ur ra'si wa ja'ala yabki wa yamsahu bi dumu'i ra'sal ghulam fama qama hatta iswadda ra'suhu wa 'ada ka ahsanin nasyara. Ini lebih luar biasa lagi. Habib al-Ajami Abu Muhammad tadi terkenal dengan makbul doa. Dia jumpai seorang anak kecil yang botak. Dia jumpa seorang anak botak,
nggak ada rambutnya, lagi nangis karena dia botak, ya, seperti Ipin Upin. Nangis anak ini karena botak. Maka oleh Habib Al-Ajami Abu Muhammad ini, dengan air mata anak tadi, ya, diusaplah di kepalanya, dan beliau berdoa, langsung tumbuh rambutnya, langsung tumbuh rambut anak ini menjadi apa? Ka'ahsanin nasi sya'ran, menjadi seperti orang paling indah rambutnya, ya, diusap kepala dengan air mata dia tadi nangis karena dia botak, ya, langsung tumbuh rambut menjadi sangat indah rambutnya. Kalau kita punya kemampuan seperti ini sekarang, ya, antri orang jumpai kita, ya, harus daftar, ya. Jadi sekarang ini kalau jadi orang yang makbul doa pun berbahaya kali, ya. Caleg-caleg semua cari kita, minta apa? Didoain biar terpilih, ya. Calon-calon bupati, calon presiden semua cari kita, ya. Berikut ini yang luar biasa juga beliau. Tadi anak nggak ada rambutnya botak, beliau usap dengan air mata dia, langsung sembuh, rambut hitam dan indah sekali. Wa utiya bi rajulin zaminan fi mahmalin fada'a lahu faqama ar-rajulu ala rijlaihi fahamala mahmalahu ala unuqihi wa raja'a ila iyalihi. Yang kedua ini dibawa kepada Habib Al-Ajami ini, Abu Muhammad, apa? Orang lumpuh, ya, orang lumpuh ditandu dengan tandu, lumpuh ditandu dengan tandu, dibawalah ke beliau. Lalu kemudian beliau berdoa, langsung orang ini berdiri. Kemudian, ya, apa kalau kita tandu yang lumpuh berdiri, dia gotong saja dibawa pulang ke rumah. Jadi ada orang lumpuh, jadi digotong dia, mahmah itu alat mengangkut, ya, membawa tandu, ya. Ketika didoakan oleh Habib Al-Ajami ini, langsung orang ini berdiri dari lumpuh tadi. Kemudian apa? Tandu itu dia bawa sendiri, bawa pulang ke rumah. Hai, lo yang kata sehat, nyu ubah karo. Kalau kayak gini kan bahaya kali. Orang-orang sakit semua datang ke kita, ya, antri mungkin berdahun kayak orang naik haji. Kan orang kadang pantang dengar orang ada kemampuan, ya. Padahal itu pun, ya, kalau sekarang banyaknya, ya, mohon maaf, ya, yang kerjanya sebetulnya sihir dengan jin, ya. Misalnya ada orang terkenal, orang sakit apapun di situ diberi apa, kemudian sembuh. Padahal kalau kita lihat, ya, misalnya kerisnya apa, itu syirik dan itu jin, ya. Tapi orang nggak mau tahu, yang penting dia dengar, ya, menyembuhkan, yang kakaknya pulih, ya, pulih. Apalagi pakai kemudian dengan istilah apa, tahu dah dapat tiada jin. Saya baru berapa hari yang lalu, mungkin 4 hari yang lalu, ya,
di opening satu warung kopi baru, jumpa satu orang yang dulu udah lama kali ya pernah kenal dengan saya, dia tegur lagi. Kemudian dia bilanglah bahwa dia pernah hilang Honda baru dia di satu tempat. Ya. Nah dari dia cerita itu apa? Ya, lu dia tanya cik bau yang ya kemaluan. Dapat be. Dia bilang lagi. Tapi namanya itu kan. Dapat be. Tapi namanya usaha. Dan nggak tahu ada hadis ya siapa yang datang kepada paranormal orang pintar lalu tidak percaya dengan apa yang dia bilang, hanya datang saja, itu 40 hari nggak diterima ibadahnya. Kalau percaya telah kafir dengan apa diturunkan kepada Nabi Muhammad. Sekarang orang asal dengar orang ada kemampuan yang di luar kemampuan orang ini, itu sudah langsung keramat. Berbondong-bondonglah orang berobat ke situ. Padahal itu sihir. Itu kerjanya dengan jin. Nah, maka masyhur pernyataan Imam Syafi'i, kalau kalian melihat ada orang bisa terbang di udara, ya, bisa terbang di udara, bisa berjalan di atas air, ya, ini lagi banjir besar, ya, dia di seberang sungai sana, kekohlah ada iya, ya, kata Imam Syafi'i, lihat dulu amalannya. Lihat dulu amalannya. Jangan langsung pikir itu keramat. Itu bisa sihir. Itu bisa sihir. Kalau mau dia waliullah atau bukan, lihat dulu tadi. Apakah dia orang yang mengerjakan seluruh yang Allah wajibkan, meninggalkan seluruh yang Allah larang. Kemudian dia selalu memperbanyak ibadah-ibadah sunat. Bahkan ketika dicek orang yang bersangkutan nggak sholat Jumat. Alasannya apa? Dengan kemampuannya sholatnya di Arab. Ipengek lantu dia nggak pernah pergi sholat Jumat. Ketika ditanya oleh orang, karena waktu orang pergi Jumat, dia Jumatnya di Mekah. Cara perginya dengan kemampuan dia tadi. Iya kan, lamtu ibu ayo. Nah, ketika jam Jumat kita di sini misalnya jam 1, ya, maka kurangi 4 jam. Jam 12, jam 11, jam 10, jam 9, berarti di Arab jam 9 pagi golong Jumat. Ketika orang-orang pulang Jumat udah ada lagi di rumah dia. Ketika ditanya, kalau Jumat di Makkah, pipu pengen ayo lantu. Pipu ganggang. Di Makkah belum sholat Jumat, masih jam 9. Nah, orang ini didatangi orang banyak karena mampu mengobati dari macam-macam penyakit. Jumat aja nggak sholat kayak mana? Mungkin orang tadi juga ketika kita cek suruh baca Quran, hanya baca Quran. Nah, ini bagaimana tadi ya contoh Habib Al-Ajami
Abu Muhammad yang orang lumpuh dibawa di hadapannya, langsung beliau berdoa, berdiri seketika dan pulang membawa tandunya ke rumahnya. Beliau lagi ceritanya ini. Apa ceritanya? Washtara fi zamani maja'atin ta'aman katsiran fatasaddaqa bi 'ala al-masakin. Habib Al-Ajami ini pada waktu pejeklik kemarau panjang beli makanan lalu disedekahkan kepada orang-orang miskin. Beliau beli makanan dan disedekahkan kepada orang-orang miskin. Summa khata akisatan fawada'aha tahta firashihi summa da'a Allah Ta'ala faja'a ashabut ta'am yatlubuna thamanahu. Oh, rupanya ya, beliau ini Habib Al-Ajami ini waktu masa peceklik itu kemarau panjang, beliau beli makanan dibagi-bagi kepada fakir miskin, tapi beliau hutang, beli banyak tapi hutang, hana bayi tu. Maka apa beliau buat? Beliau ya khata akisatan, ya beliau jahit satu umpang, ya satu tas, ya ditaruhlah di bawah tempat tidurnya, Sumada Allah Ta'ala, lalu beliau berdoa, ya Allah, ya nabilah ya Allah kemampuan lu bayi hutang-hutang, ya. Kemudian apa? Faja'a ashabut ta'ami yatlubuna thamanahu, datanglah pemilik dari barang-barang tadi minta bayarannya sama Habib Al-Ajami ini, minta bayarannya. Fa akhraja tilkal akisata fa idza hiya mamlu'atun darahim fawazza'aha fa idza hiya qadra huquqihim fadafa'aha ilaihim. Nah, beliau ketika datang orang-orang punya barang tadi minta bayar, ditariklah tadi tas yang ditaruh tadi bawah tempat tidurnya. Kan beliau tadi udah jahit tas, lalu di tempat tidur berdoalah kepada ya Allah, ya berikanlah kemampuan saya, ya taruhlah ya uang di dalam tas itu untuk saya bayar. Datanglah orang-orang tadi yang beliau ambil barangnya minta bayaran, ditariklah tadi tas di bawah tempat tidur, udah penuh dalam tas itu uang dirham. Ketika dihitung cukup pas untuk bayar hutang semua. Wa kana rajulun ya'bathu bihi katsiran fada'a alaihi Habib fabaras. Nah, ada orang ya'bath bihi katsiran, banyak kali ya mempermainkan Habib ini. Ya'bath itu artinya melakukan hal yang sia-sia, artinya apa? Bergaru, ya, dicandain. Ya, ada orang kadang-kadang itu, ya banyak sekali diinikan, ya top long ke, ya, itu bentuk dia waktu, macam-macam lah. Ada orang yang banyak sekali, ya memperlakukan Habib Al-Ajami ini, fada'a alaihi Habib, karena nggak tahan lagi dia diperlakukan sama orang ini, maka dia berdoalah. Akhirnya orang ini menjadi sumpah, menjadi sakit sumpah, karena dia ya banyak kali ya'bath bihi katsiran. Ini jamaah rahimakumullah, satu lagi ini karena menyangkut dengan Habib ini.
Wa kana marratan 'inda Malik ibn Dinar faja'a rajulun fa'aghladha li Malik min ajli darahim qasamaha. Satu ketika Habib Al-Ajami ini ada bersama Malik bin Dinar. Malik bin Dinar kan terkenal juga orang yang makbul doa dan orang yang sangat-sangat waraq, ya. Satu hari Habib Al-Ajami ini ada bersama Malik bin Dinar. Lalu datang seorang laki-laki kasar kepada Malik bin Dinar gara-gara ya uang yang dia bagi. Mungkin orang ini nggak dapat, ya, nggak dapat atau dapat sedikit. Akhirnya dia kasar kepada Malik bin Dinar. Falamma tala dzalika min amrihi rafa'a Habib yadahu ila sama. Ketika Habib lihat orang ini terus marah-marah kepada Malik bin Dinar, dia angkatlah tangan Habib ini berdoa. Faqal Allahumma inna hadha qad syaghalana an dzikrika fa arihna minhu kaifa syi'ta fa saqata ar-rajulu ala wajhi mayyitan. Habib ini kemudian berdoa, ya Allah, ya, orang ini telah menyibukkan kami untuk berzikir kepadamu, ya Allah, ya, maka engkau istirahatkan kami dari dia, ya, maka langsung roboh di situ dan mati orang ketika itu. Ini Habib ini luar biasa. Orang kota diusap langsung temu orang. Orang yang tadi lumpuh dia doa langsung berdiri dan tadi dibawa pulang oleh dia ke rumahnya. Nah ini sekarang ya orang yang kasar kepada Malik bin Dinar gara-gara masalah uang yang dia bagi-bagi, tapi udah lama masih terus maki-maki. Berdoalah Habib Al-Ajami ini, ya Allah, orang ini telah menyibukkan kami dari mengingatmu, ya Allah, maka istirahatkan kami dari kejahatannya bagaimana engkau kehendaki. Fasaqata rajulu ala wajhi mayyitan, maka langsung roboh orang ini dan mati. Baik jamaah rahimakumullah, karena waktu kita insyaallah mungkin kita lihat sedikit lagi di sini. Insyaallah nanti sebelum kita pindah ke hadis yang lain, saya akan bawa satu kitab di kajian akidah ya tentang apa yang dimaksud dengan waliullah. Ya walaupun sudah disinggung bagaimana syarat menjadi waliullah tadi, agar supaya jangan salah tadi, ya. Jangan orang enggak salat Jumat kita bilang waliullah, karena salatnya dia di Makkah sana Masjidil Haram. Ya, kalau kita bilang waliullah, itu mana ya waliullah? Masa kita ketipu ya seperti itu. Insyaallah kita sambung nanti sekali lagi. Habis itu baru kita akan lihat hadis induk lainnya yang sangat-sangat berguna. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.